Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Ini adalah kondisi hasil akhir dari video yang kemarin Mas Bro ya. Oke, ini akan saya hidupkan. Biasanya pada saat menghidupin pertama setelah kloter ya, kalau awalnya itu ngasep, maka ini akan ada asapnya, yaitu sisa di knalpot. Dan ini akan saya hidupkan dulu. Nanti akan saya tunjukkan kenapa masih ada asap di knalpot. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kalau kita hidupin yang pertama ini, pastinya akan ada asapnya. Dan ingat, motor ini sebelumnya sudah saya hidupkan untuk mengecek naiknya oli. Jadi ini sudah saya cek semua, olinya sudah naik semua Mas Bro ya. Oke, makanya saya gas-gas tidak masalah karena oli sudah naik semua. Oke Mas Bro, sekarang akan saya tunjukkan. Knalpot ini akan saya buka. Kemudian secara logika, kalau knalpot ini saya buka, kemudian dari mesin ini tidak mengeluarkan asap, berarti mesin aman ya. Sisanya adalah di knalpot. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Sama 15 itu kayaknya. Oke Mas Bro, ini knalpot kondisinya saya lepas ya. Kemudian akan saya hidupin tanpa menggunakan knalpot. Oke, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada Anda, dan saya pastikan tidak masalah tanpa knalpot ya, karena nanti ada batasan-batasannya. Oke, nah, ini akan saya hidupin dulu ya. Kemudian secara logika, kalau kita sudah tanpa knalpot ya, kemudian mesin ini normal, seharusnya itu dia tidak akan mengeluarkan asap ya. Kalau dia mengeluarkan asap, apapun alasannya, dia masih kondisi sakit. Oke Mas Bro, sekarang kita hidupin ya. Anda lihat dari situ, pastikan Kak ya. Oke. Oke Mas Bro, ini kalau kita gas pertama dia akan keluar asap brul begitu ya. Tidak percaya, agak ke sini, nanti Anda lihat dari sini ya. Berarti apapun alasannya, tindakan yang saya lakukan ini masih belum sempurna ya, masih ada kebocoran, intinya begitu. Oke, saya hidupin dulu ya. Perhatikan Kak, dari situ Kak. Ada Pak. Oke Mas Bro, jadi setiap kita hidupin pertama dia akan muncul, setiap kita hidupin pertama dia muncul. Ini ada bangku. Oke Mas Bro, jadi apapun alasannya ini harus kita buka lagi dan harus kita koreksi lagi. Berarti masih ada yang tidak benar. Oke? Oh iya. Ada bangkuan. Oke Mas Bro, sebelum saya masuk ke atap pembongkaran ini ya, ini kalau menurut logika saya ya, kalau piston dan boringannya itu saya pastikan aman ya, karena sudah benar-benar saya koreksi. Feeling saya adalah dari
Silk Lab. Kenapa begitu? Karena Silk Lab ini bukan punyanya aslinya. Ya, ini adalah asli punya Yamaha yang saya pakai. Nah, ini. Jadi yang saya pakai adalah punya Yamaha. Nah, ini Mas Bro, semuanya empat-empatnya saya ganti dengan punya Yamaha. Jadi saya punya feeling di sini. Ini entah terjadi apa nanti ya. Soalnya munculnya asap itu hanya pada saat dihidupin pertama. Oke? Anda lihat dari mana? Dari mana? Dari sini, dari sini. Saya putar ya. Wah, selang itu selang. Saya tahu. Oke Mas Bro, kita awali dari pengecekan Silk Lab-nya. Apakah dia lompat dari landasannya? Oke, yang ini kondisinya aman, kondisi aman. Oke, kelihatan sebelah sini, bawah sini. Oke Mas Bro, nah itu tuh kelihatan itu, ini. Nah itu naik itu. Coba saya turunkan ya, saya turunkan. Nah turun dia. Jadi ini terlepas dari landasannya, terlepas ini. Oke, coba lihat yang belakang. Yang belakang ini kan masuk ini. Jangan dimatikan dulu. Nah, itu ada di bawah kan? Ada di bawah itu. Oke Mas Bro, ada di bawah itu. Oh, di bawah, bukan di atas. Coba yang depan. Itu ada di atas depan itu. Terus belakang. Oke Mas Bro, bisa Anda pahami ya. Jadi Silk Lab ini ada yang nongol keluar dari lintasannya. Nah bagaimana? Mau tidak mau kita harus bongkar ini lagi ya. Kenapa dia terlepas? Gitu intinya ya. Maka ini akan sama seperti yang saya perhitungkan dari awal. Ya saya sering ngomong ya bahwa hati-hati dengan Silk Lab ini tadi. Silk Lab ini harus mampu melakukan gigitan. Artinya apa? Gigitan yang lingkar kecil ini dan gigitan yang lingkar besar ini tadi. Gigitan yang lingkar kecil ini ada di batang klepnya. Yang besar ini nempel di bodinya ini. Ya, nah ini ceritanya adalah yang di bodinya ini terlepas. Ya, yang di bodinya ini, yang besar ini kondisinya terlepas. Oke Mas Bro, kita buka dulu ya.
Oke Mas Bro, bisa Anda lihat ya, tadi yang sebelah sini ya, yang sebelah sini yang keluar tadi ya, saya keluarkan ini. Nah, ini Mas Bro, Anda lihat, no. Oke. Asyik. Oh, yang ini terkunci, Oke. Nah, terkunci. Ini yang keluar. Buka satunya. Ini terkunci Mas Bro ya. Oke, ini terkunci. Semuanya terkunci. Satu ini yang terlepas Mas Bro. Ya, satu ini terlepas. Ayo, ada baku Kak. Oke Mas Bro, seperti yang sering saya bilang bahwa kondisi itu bisa saja berubah. Seperti hal semacam ini ya. Kita menyadari bahwa memang seal klep ini bukan punyanya ini sendiri. Maka dan saya juga sering mengatakan bahwa kekuatan seal ini bukan hanya orisinil atau tidaknya ya, tapi adalah bagaimana dia mampu menggigit gigitan yang kecil ini dan gigitan yang besar ini tadi ya. Nah, kenyataannya ini salah satu ada yang terlepas dia. Saya kurang tahu kondisinya bagaimana. Dia bisa melepaskan ini tadi, tapi yang lain-lainnya tidak. Yang tiga-tiganya ini tidak terlepas, cuma satu ini saja yang terlepas ya. Nah, maka secara tidak langsung oli yang berputar di sini akan masuk ke klep ini tadi ya, masuk ke batang klep ini tadi dan masuk di pembakaran ini tadi. Oke Mas Bro. Nah, ini bagaimana caranya? Mau tidak mau harus kita akal ya. Bagaimana cara ngakalnya? Di antaranya itu mungkin bisa kita ganti kita ganti ini ya, besi yang mengikat ini tadi ya. Ini yang mengikat ini kita ganti yang punyanya orisinilnya, mungkin semacam itu. Apakah ini gigitannya mampu beda apa tidak gitu. Nanti kalau kepepet tetap tidak bisa, nanti kita gunakan cara lain. Oke Mas Bro, sepertinya meragukan Mas Bro ya, sepertinya. Ini harus kita kasih cara ini ya. Nah, ini Anda bisa melihat, ini pada terlepas ini ya, pada saat bongkar tadi. Nah, hati-hati ya. Oke Mas Bro, ini sepertinya sangat-sangat membahayakan kalau kita abaikan ya. Karena kondisinya di dalam, nanti kalau sudah kita pakai, dia akan turun lagi dan turun lagi ya. Terus kemudian bagaimana caranya? Ini dia punya solusi, yaitu ini kita carikan kawat kopling ya, yang kaku ya. Ini ada dua, yang lemas dan kaku ya. Ini yang kaku. Ini kita ikat saja di sini. Nah, kita bantuan di sini. Memang kudu sabar Mas Bro ya, kalau menghadapi masalah-masalah yang beda. Ini udah kena nih. Oke, aduh, lepas lagi. Oke Mas Bro, kena Mas Bro.
Mas Bro, atau begini Mas Bro, ada cara lain yaitu kita ambilkan ini ya, ini kita ambil ya, kemudian kita tumpuk di sini. Jadi ini nanti intinya ini berisi dua begitu ya, berisi dua kekuatan. Jadi dia biar gigitnya lumayan kuat ya. Nah, oke, nah ini ada dua ini, ada dua ikatan ya, oke, dua ikatan. Nah, saya rasa ini lebih baik ya. Oke, nah, cuman yang dua ini sudah terlanjur saya ikat menggunakan ini ya, sehingga akan kuatnya paten kalau ini ya. Oke, dan ini, nah, oke, kita ambilkan. Udah masuk nih ya, dua ini. Oke, jadi ada dua ikatan di sini. Nah, ini kalau kita kasih dua ikatan, ini kan bisa kita ambil langsung begini, kita masih bisa mengambilnya. Nah, masih bisa mengambilnya. Cuman kalau yang sini tidak bisa ini diambil karena dia diikat menggunakan tali. Oke. Kayaknya. Ya Mas Bro, kemudian kita pasang ulang ya. Nah, oke, masih nongol ya, belum bener, kelihatan ya? Iya. Nah, oke, harus kita perhatikan. Aduh, keluar lagi. Oh sorry, pakai yang kecil Mas Bro, ini yang besar ya, pakai yang kecil. Nah, masuk ya. Oke, tadi saya pakai yang besar ini ya. Mas Bro, tinggal ini tadi ada yang jatuh ya, ada yang jatuh ini. Oke Mas Bro, ini sudah kita perbaiki ulang ya, dan sudah kita pasang, juga sudah pengecekan ya. Tapi belum saya hidupkan. Anda bisa melihat itu kondisinya sudah masuk semua. Monggo dilihat. Oke, ini saya tutup dulu ya.
Oke Mas Bro, sekarang akan saya hidupi tetap tanpa knalpot ya. Pada saat kita hidupin pertama dan kita gas pun tidak akan ada asapnya, ya. Jadi putaran rendah maupun putaran tinggi dan ditekan pun dia tidak akan ada asapnya. Itu namanya normal. Oke Mas Bro, saya kontak ya. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kalau kondisi ini normal ya, maka tidak akan ada asapnya di sini. Oke, kemudian kalau kita pasang knalpot, kemudian ada asapnya, berarti itu adalah asap dari knalpot. Gitu Mas Bro. Coba kita gunakan dengan analisa logika ya. Dari sini sudah tidak keluar asapnya. Kemudian dari sini keluar asapnya. Berarti asap itu kan dari sini, bukan dari sini. Oke. Mesin sudah tidak keluar asap. Knalpot dipasang keluar asap. Knalpot dicopot tidak keluar asap. Knalpot dipasang keluar asap. Berarti kan knalpot penyebabnya. Ya, jadi itu namanya sisa yang ada di knalpot. Jadi itu namanya maklum, ya Mas Bro ya. Atau dibersihkan bisa biar cepat selesai. Kalau dibiarkan juga tidak apa-apa. Oke Mas Bro. Mas Bro, kita hidupin ya. Kemudian nanti saya tunjukkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oke? Dari sana ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan karburator ini ya. Karburator ini nanti kalau digas besar dia tidak bisa wah begitu. Dia akan ber begitu. Oke.
bisa dipahami, ini adalah kondisi dimana jika sudah diletakkan atau dispontankan dan ditahan, maka dia hilang, tidak ada hasilnya. Itu merupakan suatu kondisi di mana ruang bakar ini, oke Mas Bro, ruang bakar ini terjadi tidak imbang. Nah, dari analisa saya, ini adalah menunjukkan pengapian yang tidak kuat. Pengapian yang tidak kuat. Kenapa saya bilang pengapian? Karena pengapian itu mulai dari CDI ini, dari spool bisa, sampai di businya ini tadi. Oke? Termasuk ke busi ini juga bisa. Oke? Nah, sekarang ini coba kita ganti. Ini businya ada dua ya Mas Bro. Businya ada dua. Oke? Ada dua, kita ganti satu-satu dulu, biar paham. Oke Mas Bro, kenapa saya ganti busi? Karena pengapian itu ujungnya, endingnya terakhir ada di busi. Ya, maka kita cek businya dulu, yang paling mudah ya. Oke. Kita ganti yang baru ya. Saya taruh di sini Mas Bro ya, ini yang lama ya. Oke Mas Bro, kita kontak, kita hidupin. Oke Mas Bro, tetap tidak bisa. Sekarang yang satunya. Clear nggak? Clear ya? Saya ulangi ya. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kita itu harus punya feeling, kita harus punya perasaan. Kira-kira itu apa? Jadi menurut perbedaan. Jadi menurut analisa saya, yang membedakan tadi adalah pengapian, ya, bukan dari BBM-nya. Kenapa? Karena BBM-nya dia sudah menyembur, berarti BBM-nya mampu, ya. Kemudian saya arahkan kepada businya. Oke Mas Bro, kenapa businya yang saya ganti? Karena ini adalah hal yang sangat-sangat paling mudah, ya. Kenapa? Karena dia ada di ujung sendiri, di akhir daripada perjalanan CDI, di akhir daripada perjalanan pengapian. Oke Mas Bro, nah kita langsung mengambil di pos yang terakhir ini tadi, kita ganti dulu. Ya, ternyata saya ganti di sebelah kanan ini, ternyata dia tidak ngefek. Saya ganti sebelah kiri, dia ngefek. Ya, kenapa begitu? Kemungkinan coil yang sebelah kanan ini, sudah lemah. Coil sebelah kanan ini sudah lemah. Sehingga artinya satu jalur sini lemah. Oke, walaupun ini diganti, dia kalau lemah tetap lemah. Kemudian jalur sebelah kiri satunya, yang kiri itu kondisinya masih fit. Jadi di titik akhirnya adalah di busi. Busi kita ganti, kemudian dia menjadi fit, ya. Nah itu baru respon. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya ya. Nah. Oke, sekarang sudah ketemu semua, mulai dari
ngasep yang setelah kita bongkar tetap ngasep, ya sudah ketemu dan saya tunjukkan titiknya, saya tunjukkan cara perbaikannya. Oke, kemudian ini juga tidak mau naik, ya, nggak mau naik, kemudian sudah saya tunjukkan titiknya juga. Oke. Kemudian kalau Anda bertanya, kenapa Mas AGM langsung menebak ke arah busi? Jawabannya adalah karena busi adalah titik akhir perjalanan daripada pengapian, titik akhirnya. Makanya saya mencari titik yang paling akhir, yang paling mudah, ya Mas Bro ya. Kalau yang terakhir dan paling mudah tadi kita ganti tetap tidak bereaksi, maka kita baru mencari titik pos-pos yang berikutnya atau yang sebelumnya. Oke, jadi paham Mas Bro ya? Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang kondisi motor setelah perbaikan ya. Setelah perbaikan kondisinya yaitu ngasep, setelah kita perbaiki dan ternyata tanpa saya sadari ternyata ini juga masih ngasep. Oke. Nah, kemudian kita menemukan titik penyakit lagi sesuai rumus yang kita perkirakan dari awal, yaitu rumus apapun alasannya ngasep itu adalah oli yang kebakar di dalam ruang bakar. Ya. Kemudian penyebabnya yaitu dari wilayah piston dan seal klep. Piston sudah kita perbaiki, seal klep sudah kita perbaiki, ternyata seal klepnya yang lepas. Artinya yaitu seal klep tetap bermasalah. Oke, dan sudah saya perbaiki ulang. Sekarang hasilnya sudah sembuh, kemudian saya tambahin masalah karburator, di mana karburator ini bermasalah. Ternyata bukan karburatornya, ya karburator adalah kelihatannya. Ya. Jadi kalau kita melihat karburator itu bermasalah, gitu. Ternyata masalahnya adalah di pengapian dan pengapian langsung saya tembak di ujungnya, ternyata busnya saya ganti, sembuh. Oke Mas Bro, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video saya ya. Jangan lupa selalu nyalakan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari AGM yang terbaru. Terima kasih, salam dari kami AGM Channel.